Oke. Jadi untuk yang soal nomor 8, 7 kan tadi kita gambar grafik tuh udah selesai. Nomor 8 nih sekarang. Sekarang 8, 9, 10 ya, 3 soal. Nah, itu kan tentang inequation ya. Inequation. Apa inequation? Pertidaksamaan. Yes, that's right. Pertidaksamaan. Atau ketaksamaan. Okay, so what is the difference of equation and inequation? Apa perbedaan or what are the difference or of equation and inequation? Apa perbedaannya? What is the difference? Atau or what are the difference kalau kalian punya lebih dari satu perbedaan? Apa perbedaannya? Apa ya? Perbedaan yang paling kelihatan, yang bisa secara jahar kalian lihat, guys, yang jahar, yang bisa kalian lihat dengan tatapan. Apa? Tandanya. Iya, tanda. Tanda pernyataannya kalau equation menggunakan apa? Kita talking about simbol. Kalau equation simbolnya sama dengan, kalau inequation simbolnya boleh kurang dari sama dengan, boleh juga lebih dari atau lebih dari sama dengan. Jadi we talking about less than or less than equal or greater than and greater than equal. Okay, the first we talking about symbol. Selain itu, selain itu apa kira-kira yang bisa kita dapatkan dari sebuah pertidaksamaan yang ada di kesamaan? I will ask you the question. Please answer my question. Apakah yang kita dapatkan dari sebuah persamaan? Misal, Umi punya 2x sama dengan 10. Berarti kita dapat berapa x? X-nya berapa? 5, Mi. 5. Kita cuma punya solusinya tuh tunggal. Tapi ketika Umi punya 2x kurang dari 10, apa yang terjadi? X kurang dari 5. Kurang dari 5. Apa yang akan kita dapatkan? Apakah X-nya tunggal di sini? Enggak. Enggak. Bahkan 5 termasuk dalam nilai X yang kita perlukan enggak? Ya. Enggak juga. Enggak. Sehingga kita punya, di dalam pertidaksamaan kita punya tak hingga banyak solusi. Solusinya enggak harus tunggal. Ada banyak solusi di pertidaksamaan. Itu salah satu perbedaannya ya. Oke. Langsung aja ke sistem operasinya. Tadi Umi udah singgung salah satunya. Sekarang kalau Umi punya seperti ini. 2x minus 3 sama dengan 7. Berarti kita punya 2x sama dengan 7 tambah 3. 7 tambah 3. Kemudian x-nya sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5.
Have you understand this concept? Understand me. Understand. Oke, sekarang kalau di an equation kita punya 2x min 3 kurang dari atau kurang dari sama dengan 7. Di sini Umi pakai yang kurang dari, tapi nanti hukumnya sama ya, sama kurang dari sama dengan ya. Oke, Umi punya 2x min 3 kurang dari 7, maka Umi punya 2x kurang dari 7 ditambah 3. Berarti Umi punya 2x kurang dari 10, berarti x-nya kurang dari 10 bagi 2. Atau x kurang dari 5. 5. Oke, kemudian kalau Umi punya seperti ini, apa yang kita dapatkan? 2x lebih dari 7 tambah 3, x-nya lebih dari 10 bagi 2, x-nya lebih dari 5. Apa artinya, Mi? Nah, akan Umi beri konsep tentang garis bilangan. X kurang dari 5 artinya kalau kita punya di garis bilangan, himpunan X itu dari 5 ditarik ke kiri. Ini adalah himpunan yang kita perlukan. Ini himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau kita punya X lebih dari 5, apa yang terjadi? 5 ke kanan. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi, nanti perbedaannya kalau pakai kurang dari sama dengan gimana, Mi? Misal ini Umi punya lebih dari sama dengan di sini. Maka pentolan ini itu bukan pentolan putih lagi, tapi berganti jadi pentolan yang dalamnya diarsir. Kalau dalamnya diarsir artinya 5 masuk ke dalam himpunan itu. Tapi kalau dia bolong, nggak diarsir, berarti 5 nggak masuk ke himpunan penyelesaian tersebut. Jadi kalau misalkan kita berjalan ke arah kanan, itu artinya sesuatu yang lebih besar dari batasnya. 5 itu batas ya. Berarti kalau berjalan ke arah kanan itu lebih besar dari batasnya. Kalau ke arah kiri berarti lebih kecil dari batasnya. Itu konsep pertidaksamaan. Sampai sini bisa dipahami tentang himpunan penyelesaiannya atau penyelesaiannya? Sedangkan kalau persamaan, kalau kita gambarkan di garis bilangan, solusinya ya cuma ini, 5 tok. Nggak ada garis ke kanan, nggak ada garis ke kiri. Ini himpunan penyelesaiannya, 5 tok. Sedangkan ini kita punya himpunan penyelesaiannya semua bilangan yang berdiri di belakang 5. 4,99 masuk, Mi? Masuk. Nah, sedangkan yang ini adalah semua bilangan yang berdiri di depan 5 dan juga 5 masuk di situ. Bisa dipahami penjelasan Umi tentang pertidaksamaan? Pahami. Oke. Jadi kalau sama dengan Jadi, itu tuh, kalau sama dengan tuh ininya bulatannya diarsir itu ya, Mi? Iya, karena kan kita benar-benar cuma 5 toh himpunan penyelesaiannya, singleton 5. Jadi cuma 1, 5 toh. Sedangkan kalau misalkan pertidaksamaan, kita punya himpunan semua bilangan yang ada, misal yang ini yang ada di bawah 5, yang ini yang ada di depan 5 dan juga 5 itu sendiri. Oke. Lanjut ya. Itu pengoperasian yang pertama. Pengoperasian yang kedua, perhatikan yang warna hijau. Umi punya negatif 2x plus 2. Jangan deh. Umi menghindari bilangan yang sama biar kalian tidak bingung. Negatif 2x plus 8 sama dengan 10. Jangan. 16. Oke. Umi punya negatif 2x plus 8 sama dengan 16.
Kalau di dalam persamaan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan untuk mengerjakannya? Kita punya negatif 2x sama dengan 16. Supaya 8 jadi 0, kita kurangi 8, ya kan? Berarti kita punya 16 dikurangi 8, 8. Berarti x-nya sama dengan 8 dibagi dengan negatif 2 sama dengan negatif 4. Oke, ini kita punya solusinya adalah oke. Bisa dipahami? Do you get it for equation? Okay. If you understand, we will move on to inequation. Okay. So if Umi has minus 2x, sorry, Umi will change the color. Okay. Minus 2x plus 8 equal to 16. Less than or equal to 16. What must we do now? Kayak mana kita menyelesaikannya? So we have minus 2x less than equal to 16 kurang 8. 16 dikurangi 8. Kemudian kita punya minus 2x kurang dari sama dengan 8. Terus supaya bisa dapat x, kita harus melakukan pembagian dengan berapa? Min 2. Oke. Jadi, pembagian atau perkalian dengan bilangan negatif membuat pertidaksamaan itu berubah tanda. Jadi, yang tadinya kurang dari sama dengan, kalau kita melibatkan perkalian atau pembagian bilangan negatif, maka akan berubah jadi lebih dari atau sama dengan. Sehingga di sini ketika kita melakukan pembagian dengan negatif 2, maka kita punya dia akan lebih dari sama dengan 8 dibagi negatif 2. Sehingga x-nya jadi lebih dari sama dengan min 4. Berarti gimana kalau digambarkan di himpunan penyelesaian? Ada ya, ini kita punya min 4, ada item-itemnya nggak dalamnya? Ada diarsir atau enggak min 4-nya? Ada, Mi. Iya, diarsir. Min 4 kemana? Ke kanan apa ke kiri? Kiri. Ke kanan. Oh, Kan iya, yang lebih dari sama dengan min 4. Ingat, kalau lebih dari itu ke kanan arahnya. Berarti ini kita punya himpunan penyelesaian. Padahal, Mi, soalnya itu kurang dari loh, Mi. Kok solusinya bisa lebih dari? Karena tadi kita melibatkan perkalian dengan bilangan negatif. Atau pembagian dengan bilangan negatif. Ya, kalau dari dasarnya, hukum pembagian dan perkalian itu sama. Jadi kalau kita melibatkan bilangan negatif dalam perkalian atau pembagian di pertidaksamaan, maka dia akan berubah tanda. Do you get it? Yes. Bisa dipahami? Ini pelajaran kelas apa? Pernah diajarin ini kan kalian? Kelas berapa kalian diajarin ini? Di kelas tuh. Tujuh. In 7th grade. Kayak wajar, Mi, udah 3 tahun yang lalu, lupa wajar gitu kan. Insya Allah gitu ya. Berarti apalagi ini udah berapa tahun itu udah ini. Apa? Alasanmu apa? Mi, gurunya tuh jarang masuk, Mi, di sekolah saya. Oh, gurunya jarang masuk. Jangan sampai kalian nanti kelas 12 ditanya suram saya, Mi. pelajaran kelas. Iya, datang-datang masih soal udah kan. Masih soal balik lagi kantor gurunya tuh.
Oke, next ya. Kita lanjutkan pelan-pelan. Kalau misalkan ada yang belum paham, langsung tanya ya, Solih ya. Jangan malu. Daripada ketahuan pas kelas 12, pas nanti kalian mau masuk universitas, terus pas UTBK ketemu guru lain, terus kalian dikasih soal ketidaksamaan nggak bisa, mending kalian malu di depan Umi Mara sekarang daripada nanti kalian malu di depan abi-abi, ya. Kalian tahu kan lebih malu mana? Kalian nggak bisa ngerjain ini di depan Umi apa di depan abi? Dua-duanya malu-maluin. Ya udah makanya jangan jangan malu-maluin. Oke. Ya, sekarang kalau pertidaksamaan yang lebih dari gimana? Misalkan Umi punya min 2x plus 8 lebih dari 16. Oke, gimana berarti? Min 2x lebih dari 16 dikurang 8, kurang lebih prosesnya sama. Kita punya berarti min 2x lebih dari 8, maka x-nya berubah. Lebih dari jadi kurang dari. Kenapa? Karena melibatkan perkalian atau pembagian dengan negatif 2. Jadi kalau bilangan negatif yang di sini, maka kalau kita mau jadiin x kan harus dibagi negatif 2 nih. Nah, maka di sini kita punya 8 bagi negatif 2. Dapat berapa? Negatif 4. Atau biar nggak bingung, Umi tulis 4. lagi di bawahnya. X kurang dari negatif 4. Solusinya berarti yang mana HP-nya? Negatif 4-nya diarsir atau enggak dalamnya? Enggak. Tidak. Enggak. Negatif 4, kemudian jalannya ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Ke kiri. Gitu. Ini adalah HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Okay, any question please? Before Umi will continue to more advanced in equation. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan sebelum Umi lanjutkan ke pertidaksamaan yang SMA. Nah, ini kan masih SMP nih, masih acak-acak nih, masih kelas 7 gitu kan. Ini mau move on ke yang SMA sekarang. Ada pertanyaan enggak yang buat yang SMP? Saya Mi. Itu Ya, diarsir ke kiri itu kenapa? Kenapa? Karena kalau pertidaksamaan kan kita dapat himpunan solusinya atau himpunan penyelesaiannya kan berupa interval ya, Solis ya. Maksudnya gimana, Mi? Kalau X kurang dari 5, berarti kita punya dari 5, bilangan-bilangan dari 5 ke kiri, makanya Umi arsir. Yang diarsir itu berarti bilangan-bilangan yang memenuhi. Nah, berarti kalau Umi punya min 100, masuk nggak, Mi? Masuk, karena dia posisinya di garis bilangan ada di sebelah kirinya 5. Jadi itu untuk memudahkan kita dalam mencari X mana aja sih yang memenuhi gitu. Makanya digambarkan pakai garis bilangan gitu. Terjawab nggak, Afan? Jadi ini kayak nggambarin intervalnya supaya nanti kita bisa tahu. Misalkan dikasih pilihan manakah dari X berikut yang memenuhi 2X min 3 kurang dari 7. Oh, pilihannya ada 0, kemudian negatif 3, kemudian 6, kemudian 4. Nah, yang mana tuh yang memenuhi? Maka karena kita punya solusinya X kurang dari 5, berarti yang memenuhi adalah 0. Negatif 3 memenuhi, 4 memenuhi. 6 memenuhi enggak? Enggak. Kenapa? Karena kalau di garis bilangan, 6 itu ada di depannya 5. Jadi dia enggak memenuhi. Karena himpunan penyelesaiannya dari 5 ke belakang. Bahkan 5 pun enggak ikut di sini. Gitu, sorry. Terjawab belum, Afan? Iya Mi, makasih Mi. Okay, have you finished to maybe menemukan maksud dari basic pertidaksamaan dan persamaan?
Jadi perhatikan baik-baik ketika pertidaksamaan, hati-hati dengan perkalian dan pembagian bilangan negatif. Termasuk kalau Umi punya misal negatif X lebih dari 10. Nah, maka Umi punya X-nya Kurang dari hasilnya X-nya kurang dari 10. 10. Min 10. Salah, kurang dari negatif 10. Oh, Jadi ada Karena dia gak ada melibatkan perkaliannya, Mi. perkalian negatifnya tuh di kedua ruas kali. Kalau di satu ruas saja nggak jadi. Harus di kedua ruas. Sama, konsepnya hampir mirip sama persamaan ketika kita jumlahkan yang di ruas kiri dengan sesuatu, maka yang di ruas kanan kita jumlahkan dengan sesuatu. Kemudian kalau kita kalikan dengan sesuatu, maka di ruas kanan juga dikalikan dengan sesuatu. Misal yang ini, negatif 1 dikalikan di ruas kiri. Berarti 10 juga harus kita kalikan dengan negatif 1. Bisa mau nanya, Mi? Iya, silahkan. Keadaan apa lagi, Mi, yang bisa bikin tandanya itu berubah? Tandanya berubah. Cuman seingat Umi cuma perkalian dan pembagian menggunakan bilangan negatif. Karena sama bentuk kuadrat sih. Cuman nanti kalau di kuadrat, jadi gini. Dasarnya itu adalah perkalian dan pembagian menggunakan bilangan negatif itu dapat mengubah tanda ya. Misalkan Umi punya X lebih dari akar 2 gitu. Nah, biasanya kan kita kuadratin di kedua ruas kan ya. Nah, ini kalau di pertidaksamaan menguadratkan sebuah bilangan ini hanya boleh dilakukan kalau kedua ruas itu sama-sama positif. Jadi kalau kita belum bisa memastikan X ini, variabel ini adalah bilangan positif, kita nggak boleh menguadratkan di kedua ruas. Nanti kita akan belajar pertidaksamaan bentuk kuadrat. Ya, jadi nanti gimana cara mengoperasikannya, harus memastikan kedua ruas ini positif dulu, baru boleh dikuadratkan. Itu yang perlu dihati-hatikan di dalam pertidaksamaan. Yang jelas kalau yang pertanyaan Nobel tadi, apa nih yang membuat dia berubah tanda? Cuma 2 penyebabnya, dikali dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif. Selain 2 itu, insya Allah tandanya selalu sama. Tapi kalau ngubah pecahan jadi bentuk normal, itu ngubah. Nah, ya, habis ini kita akan bahas bentuk rasional dari sebuah pertidaksamaan ya. Nanti, part by part. Nanti kita akan bahas gimana cara menyelesaikan pertidaksamaan yang bentuknya pecahan. Oke, itu pertanyaan bagus. Oke, ditampung dulu ya Nobel ya. Nanti Umi jawab setelah materi habis ini ya, karena itu mau Umi jelasin setelah ini. Oke, have you finished to write in your note or to understand this material? Or is there any question? Ada lagi pertanyaan tentang materi ini? Yang basic ini? Nggak ada ya? Jangan dilupain ya. Ya kan kalau kelas 7 lupa wajar. Tapi kan kalau ini kan baru dibahas. Jadi jangan lupa ya. Minimal sampai PAS besok deh. Atau minimal sampai kelas 12 deh. Nanti kalau UTBK jangan sampai lupa gitu kan. Umi sih visioner ya, kalian Umi targetkan buat soal-soal UTBK. Apa sih lulus PAS kalau nggak lulus seleksi univ kan? Nah, mending lulus UTBK tapi nggak lulus PAS kan? Mending lulus dua-duanya, Mi. Oke, lulus dua-duanya ya. Insya Allah. Oke. Next, kita akan bahas yang lebih advance, yaitu dengan memasukkan nilai mutlak ke dalamnya. Oke, kalau ketika Umi punya seperti ini, apa yang kita dapatkan?
mutlak X min 2 sama dengan 5, apa yang kita dapatkan solusinya? Masih ingat? Ya, Mi. Apa? Baik. Gimana Aduh. cara nyarinya? Jadi ada dua, Mi. Nah, ada dua. Yang Apa? satu 5-nya positif, yang satunya min 5. X min 2 sama dengan 5 atau X min 2 sama dengan min Min 5. 5. Dari X min 2 sama dengan 5 kita dapat apa? X sama dengan 5 tambah tambah 7. 2. Astagfirullah, kok jadi 7? Kita punya X-nya sama dengan 7. 7. Kalau yang X min 2 sama dengan min 5 kita dapat 3. X-nya Min sama 3. dengan min 5 min 5 plus 2. Maka kita punya X-nya sama dengan min 3. Maka kita punya solusinya adalah min 3 dengan 7. Ini solusinya. Sekarang, kalau Umi buat di pertidaksamaan. Umi punya mutlak X min 2 kurang dari 5. Apa yang akan terjadi? Oh, Mi, kayak tadi, Mi. Ini sebelum PTS loh. Udah ada kan di soal PTS kayak gini? Pasti kalian bisa. Ya, Mi. Sama, Mi, kayak tadi, Mi. Are you sure? Ada yang yang paling bisa jawab? Langsung ditambah aja bukan semi. Langsung ditambah? Gimana caranya? Duanya langsung dipindahin ditambah? maksudnya. 5 tambah 2. Duanya dipindahin. Lupa pinggang lihat. 2 gitu. Ada yang lain? Gimana cara melepas nilai mutlak di sebuah pertidaksamaan? Saya jangan Itu tahu pertanyaan. jawabannya benar. Kalau buat di persamaan kan kalau melepas mutlaknya kan tinggal X min 2 sama dengan 5 atau X min 2 kurang sama dengan minus 5 gitu kan ya. Nah sekarang kalau Umi punya mutlak tapi dalam pertidaksamaan melepas mutlaknya gimana? Tanda mutlaknya dilepas dengan apa? Di atas Pak. Lantai berapa? Lantai 2 kayaknya Pak. Monggo Pak. Oke, perhatikan di sini mutlak X min 2 kurang dari 5. Maka perhatikan cara Umi melepas mutlaknya. Kalau kurang dari, kita punya. Oke, yang ini 5, yang ini min. Jadi, ada sih. Artinya, nilai yang ada di dalam mutlak itu harus lebih besar dari min 5, tapi lebih kecil dari 5. Atau biasa kita sebut di antara min 5 sampai 5. Terus gimana cara ngelepasin 2-nya ini nih? Supaya min 2-nya jadi 0, maka kita tambahkan dengan 2. Iya, kita tambahkan 2 di ketiga ruas. Maka kita punya di sini min 5 tambah 2, yang di sini 5 tambah 2. Terus kita punya apa di sini? Min 3. Min 3. Min 3 kurang dari X kurang dari 7. 7. Maka kalau kita gambarkan pada garis bilangan, kita punya min 3 diarsir nggak di dalamnya? Enggak. Enggak. Kemudian yang di sini 7 diarsir nggak di dalamnya? Enggak. Enggak. Nah, di sini kita punya inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, itu untuk kurang dari. Untuk lebih dari gimana? Nah, itu pertanyaannya. Untuk lebih dari gimana, Mi? Pas dikisi-kisi kok kayak susah benar gitu ya kemarin. Asal saya yang ini Kemarin kayaknya. kayak aku susah. Iya, perasaan dikisi-kisi kemarin kayak Gampang ya? jelasinnya kayak ribet gitu. benar gitu loh. Kisi-kisi kemarin tuh. Udah maafin Umi ya. Ya, Umi udah. turut berduka cita. Yang Mungkin lalu saya biar yang lalu. salah. Uminya yang salah kok, kalian mah nggak salah.
Oke, yang belum ngumpulin remedi, ditunggu segera ya. Oke. X min 2 lebih dari sama dengan 5. Mana cara melepas tanda mutlaknya kalau untuk lebih dari? Nggak sama, jangan kayak gini ya. Kalau untuk lebih dari min 5, lebih dari X min 2, lebih dari 5. No, it is not true. Kalau untuk lebih dari, maka kita cari yang di dalam mutlak ini, X min 2-nya ini, harus kurang dari sama dengan min 5, atau X min 2-nya lebih dari sama dengan 5. Oke, ingat tekniknya. Kalau kurang dari kita punya di antara seperti ini, kalau lebih dari sama dengan atau lebih dari kita punya dia kurang dari min 5 atau lebih dari positifnya. Oke, kalau kurang dari min 5 berarti kita punya X kurang dari sama dengan min 5 ditambah 2. Maka kita punya X kurang dari sama dengan min 3. Ini ada min kok nggak berubah tanda, Mi? Ada yang mau nanya gitu? Mi, ini ada min 3 kok nggak berubah jadi lebih dari? Karena gak ada Pasti perkalian ada, bukan? pasti ada. Iya, karena di sini nggak ada perkalian dengan bilangan negatif. Jadi karena nggak ada perkalian dengan negatif, berarti nggak akan berubah tandanya. Oke, yang ini berarti kita punya X lebih dari sama dengan 5 ditambah 2. Maka kita punya X lebih dari sama dengan 7. Gampang tuh. Loh, kok gampang ya? Padahal PTS kemarin susah loh. Ya, di sini kita punya min 3-nya ada titiknya nggak? Ada arsanya nggak di sini? Ada ya? Ada. Min 3. Di sini 7. Sebelah mana arsirnya? Ke sebelah kanan 7. Dan ke sebelah kiri min 3. Ini himpunan penyelesaiannya. Paham tuh? Do you understand? Paham. Insya Allah. Okay. Any question, please? Oke. Ingat, minimal bisa sampai lulus kelas 12 ya. Minimal itu loh. Jangan lupa sampai lulus kelas 12. Soalnya Umi yakin absolute values itu pasti keluar di matematika dasarnya UTBK. Umi yakin sekitar 70% peluangnya mereka keluar. Karena it is basic of number ya. Jadi ini itu dasar dari operasi bilangan itu salah satunya nilai metrik. Kalau kita sebutnya dulu di kuliahan metrik. Oke. Ya, jadi sampai sini it is clear or you have any question? Mi, itu di hasil hitam itu kalau apa, Mi? Kalau misalkan ada sama dengannya, Sobi, di bawahnya ini. Oh ya. Kalau nggak ada, berarti bolong, nggak ada hitam-hitamnya. Oke? Yuk, yang kemarin masih remedial, yuk tanya. Kalau misalkan belum paham, kalau udah paham, alhamdulillah. Semoga nanti yang nggak remedial makin banyak di 10D. Amin. Oke, remedial nggak remedial tuh gampang. Nilai itu bisa diatur. Yang nggak bisa diatur apa? Usaha. Usaha itu susah loh, karena usaha itu harus dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan kalau nilai kan kita cuma dapat sekali 2 kali. Ya. Nah, masalahnya, Umi ngelihat usaha kalian salah satunya dari nilai kalian. Aduh, gimana tuh, Umi? Oke. Ya, yuk. Silakan kalau mau bertanya, kalau enggak Umi lanjutkan ke materi yang ditanyain Nobel tadi. Ada? Oke. Move on ya. Ya, jangan berarti 10D itu orang-orang yang cepat move on nih kayak. Mi, kalau yang Oh, sebentar, mau tanya ya? Bentar.
Umi Ctrl Z dulu. Oke, silakan Tommy. Itu kalau misalkan yang tidak dapat sama dengan Mi gimana Mi? Lebih dari tanpa Kalau nggak ada. ada sama dengan Nah itu gimana itu? sama mau lebih dari yang nggak ada sama dengan cara ngerjainnya sama. Cuman nanti pas dapet arsiran dia bolong di sini. Oh cuma bedanya itu doang. Tapi caranya sama gitu Mi. Ini ya, cara ngerjainnya sama. Lebih dari Begitu sama juga dengan, dengan kurang dari sama kurang dari juga sama. oh Mi. Jadi cuma tinggal tambahin sama dengan aja kalau misalkan dari kurang dari. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, Umi hapus ya. Sebentar. Boleh di screenshot dulu kalau yang mau screenshot. Nanti ada di video Ini Umi ya. mau buka. Oh iya ya. Emang nonton? Nah, itu masalahnya. Saya nonton terus Mi. Emang nonton? Oh, nonton terus, Masya Allah. Udah sampai belum? Ya dong. Penonton setia ya. Oke, Umi akan baik-baik aja dengan itu. Kalau komen biar Umi tahu. Jadi nanti oh dia rajin nonton YouTube, dapat nilai keaktifan gitu kan, rajin nonton YouTube Umi. Oke, Umi share soal PTS yang Umi pilihin kemarin ya. Yuk, sekarang coba. Kalian kan udah dapat materinya, katanya paham. Coba kita kerjain nomor 8 dan nomor 9. I think you can solve this by yourself. Umi yakin kalian bisa kerjain ini dengan kemampuan kalian yang sekarang, yang sudah di-upgrade. Jangan mengecewakan keyakinan Umi ya. Atau Umi nanti nanyanya yang itu, nanya Usman aja, biar jawabannya benar. Oke, enggak, Umi mau tanya yang kemarin remedi. Siap-siap, yang kemarin remedi akan Umi tanya. Umi kasih waktu 5 menit buat ngerjain nomor 8 dan nomor 9. Atau Mi izin kamar mandi Ambi. Oh, iya, oke deh. Oke, negatif 16 kurang dari X, kurang dari 2. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair Aldi. Oke, jadi ini jawaban Aldi. Kata Aldi, ketika kita mau menghilangkan atau membuat nilai mutlak X kurang dari 9, solusinya gimana? Kalau dia kurang dari, maka kita tempatkan X plus 7-nya di tengah, kemudian kita kasih simbol min 9 kurang dari X plus 7 kurang dari 9, kemudian karena 7 ini harus kita nolkan, maka kita jumlahkan dengan negatif 7 di ketiga ruas. Maka di sini kita punya min 9 dikurang 7, kemudian X, kemudian 9 dikurang 7. Nah, jadi kan di sini kenapa kok jadi X aja? Karena 7 udah dikurang sama 7, jadi 0. Sehingga di sini kita punya negatif 16 kurang dari X kurang dari 2. Ada yang jawabannya beda selain Aldi? Ada yang beda jawaban? Atau sama semua sama Aldi? Enggak ada Mi. Sama semua? Oke. Sama. Good. Oke, yang lain sama ya. Nah, sekarang pertanyaan Rifat ya. Nomor 9. Ini nomor 8. Yang jadi pertanyaan itu bukan nomor 8, nomor 9. Oke. Min 2X Mi, di min 2X. Di min 2X-nya. Kok ada min 2X ini? Oke. Gimana part pertama? Hal yang harus kita lakukan. Kita punya 3 min 2X. Di sini tetap negatif 4, di sini positif 4. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita nolkan min 2 apa 3-nya? Min 3. Iya, 3-nya ini yang harus kita nolkan. Jangan bingung ya, Rifat ya. Jadi 3 ini nih yang harus dienolkan. Kenapa? Karena dia merupakan konstan. Nah, nggak ada variabelnya. Jadi kita harus menolkan. Supaya 3 ini positif 3 kan? Positif 3 biar jadi 0, apa yang harus kita lakukan?
Dikali Kurangin 3. Jumlah yang di Dikali. samping. Ditambah dengan negatif Iya, ditambah. Dikurangin. 3. Maka kita punya di sini kurang 3. Yang di sini juga kurang 3. Yang di sini 3 kita kurang 3, hasilnya 0, berarti tinggal min 2x. Ya kan? Iya, Wi. Nah, Ya. sekarang berarti kita punya min 2x itu di antara min 7 sampai 4 sama dikurang 3 berapa? 1. 1. Oke. Kemudian supaya ini jadi X, maka harus kita bagi berapa? Min 2. Dibagi berapa? Dibagi dengan min 2. Berarti kita punya, karena pembagiannya melibatkan bilangan negatif, apa yang terjadi? Tandanya berubah. Sehingga kita punya di sini min 7 bagi min 2, yang di sini 1 bagi min 2. Min 2. Itu hasil akhirnya kan, Mi? Berarti kita punya, Selesai. maka di sini kita punya 7/2 lebih dari X, kemudian X-nya lebih dari min Min setengah. Atau penulisan cantiknya, kan kalau ini nggak cantik nih, karena negatif ada di sebelah kanan. Tulisan cantiknya min setengah kurang dari X kurang dari 7/2. Ini tulisan lebih cantiknya. Karena kenapa kalau yang ini kurang cantik nih, yang bawah ini? Karena min setengah kok ditaruh di sebelah kanan kan kurang cantik tuh. Cantik kan Kok kalau dirubah, Bi, tandanya? negatif. Karena negatifnya Umi taruh di depan, negatif tengahnya. Boleh kayak gitu. Boleh lah. Yang penting kan nggak menyalahi aturan. Coba, sekarang kamu baca. Sekarang baca dari belakang. Ini kalau dibaca apa? Min setengah kurang dari X kurang dari 7/2. Ya nggak? Nah, sekarang kamu baca dari kiri yang ini. Sama nggak? Min setengah kurang dari X kurang dari 7/2. Sama kan bacaannya? Tapi kalau pakai yang nggak cantik sama aja kan, Mi? Itu lebih dari, Bi. Sama, Kalau yang nggak cantik. Sama. Iya, yang kalau nggak cantik bacanya kan dari kanan, min setengah kurang dari X kurang dari 7/2. Kan kita nggak belajar bahasa Arab nih, susah nih kalau baca dari kanan. Nah, makanya ketika kalian dapat hasil kayak gini, di abaikan biasanya nggak ada. Iya nggak? Nggak ada yang simbolnya kayak gini. Nah, makanya kita ubah ke simbol yang Urutin yang itu dari kecil dulu. Mi. urutin yang kecil, iya. Kalau yang ini kan dari besar nih, 7/2 lebih dari X lebih dari min setengah. Ini kan juga sama, 7/2 lebih dari X lebih dari min setengah. Ya kan? Cuman karena kita pembacaan di Indonesia itu dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri, maka bentuk yang Umi kotakin lebih cantik. Terasa lebih cantik karena kita terbiasa baca dari kiri ke kanan. Oke? Okay, do you get it? Insya Allah. Insya Allah. Oke, semoga ya Allah, semoga anak-anak Umi bisa ingat sampai nanti lulus SMA ya Allah. Kan kalau nggak ingat kan tinggal nonton lagi video Umi lagi kan. Tinggal nonton Ingat video Umi bener. lagi. Oh, bagus. Jangan lupa subscribe tekan lonceng ya. Udah, Mi. Masya Allah. Oke, good boy, oke. Oke, so enough ya for today ya. Nanti materi yang Nobel tanyain berarti kita tahan sampai, pekan depan lagi. Kita kapan ya masuk materi selanjutnya ya? Umi kayaknya belum ikhlas masuk ke materi selanjutnya kalau kalian belum paham di materi ini gitu. Jadi bingung. Oke, berarti Nobel pertanyaannya simpen buat pertemuan depan ya Nobel ya. Yang tentang apa tadi Bel? Rasional ya, pecahan ya. Oke, nanti kita akan move on ke bentuk pecahan dan bentuk kuadrat dari sebuah ketidaksamaan. Kenapa sih kok Umi berhati-hati banget? Karena target Umi bukan kalian bisa ngerjain PAS. Target Umi adalah kalian lulus ke perguruan
perguruan tinggi minimal bisa ngerjain 1-2 soal matematika dasar waktu tes UTBK lah. Jadi Umi nggak perlu apa ya, Umi perlu sih nilai kalian PAS-nya bagus, cuman Umi lebih senang lagi kalau kalian nanti bisa ngikutin ke Jawa semua gitu kan. Nah jadi kalian laki-laki, Umi yakin kalian suka mengembara, jadi semoga nanti kalian kuliahnya ke Jawa gitu. Amin, amin. Amin ya Robbal. Amin. Kalau di tes Oke. akpol juga ada. Jazakallah. Kalau gitu nggak Mi, tes akpol? Akpol ada dong, Umi pernah ngelesin anak Akpol. Susah-susah tahu tesnya matematikanya. Enggak sih, lebih susahan tes UTBK daripada Akpol. Cuman ya kamu minimal harus paham pelajaran kelas dasar 10, 11, 12 gitu. Tentu. Matematika dasar juga Akpol. Oke, dulu 2 orang. Dia juga apa? Kalau Akpol kan ada matematika dasar, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Ya, benar ya Faris ya. Iya. Mi. Ya. Dulu Umi cuma ngasih matematika dasarnya aja. Kalau kamu belajar eksponensial itu juga sering keluar di yang matematika Sama dasar. wajib Kan berenang. belajar eksponensial. Eksponensial itu masuk ke banyak di tes Akpol. Termasuk UTBK juga kadang-kadang banyak. Minat tuh. Ya. Semangat ya. So enough for today. I think it is all for our meeting. So Umi, my apologies if Umi have any mistake in this meeting because Umi korupsi waktunya 13 menit sendiri. Oke, nggak apa-apa ya. Pas ya. Oke, maybe we'll continue in next meeting and jangan lupa belajar. Pertahankan aja kalian sekarang. Jadi jangan tertarik dengan teman-teman kalian yang nggak ikut pelajaran terus kalian nggak ikut juga. Nah, jadi insya Allah mereka lebih rugi kok. Insya Allah ya. Oke, so let's close our meeting by reciting Alhamdulillah and doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakumullah khair untuk yang udah masuk Zoom, and then special thanks buat Vicky because just him the open cam until the last meeting. Okay, the last session. Okay. Tadi ada Rifat Faris juga ya yang sempat open cam. Terus tadi Umer, tapi Umer cuma di sesi pertama masuknya. Oke, so Umi close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.